sehat ya Bang Olis? Alhamdulillah Ustaz. Ya memang harus pintar-pintar jaga kondisi dah. Ini apa dibilang udah nggak ada, tapi kan sekarang luar biasa ini ya. Meningkat lagi. Tapi memang ya itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Iya. Kan anjurannya apa tuh ya? 3M. Itu udah apa namanya, udah masyhur banget udah itu ya. 3M apa? Pakai masker ya? Pakai masker, mencuci tangan sama menjaga jarak gitu. Ya pokoknya di setiap tempat dimanapun tuh pasti 3M harus. Ya, itu kan ikhtiar itu ya. Jadi kalau bicara ikhtiar kan ikhtiar itu termasuk dalam ikhtiar zohir itu, iya kan? Ikhtiar zohir ya apa itu ya, pakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak, itu ikhtiar zohir. Nah, lalu ada ikhtiar batin ya, doa ada tuh gitu. Tapi sebetulnya nanti kalau dibicara tentang ikhtiar zohir juga, itu maksudnya kan 3M buat istilah yang populer biar gampang gitu ya. Istilah itu dipakai untuk memudahkan kita, itu untuk memberikan apa saling mengingatkan lah gitu. Oh 3M jangan lupa, 3M jangan lupa gitu. Tapi padahal ya sebetulnya ikhtiar zohir kita ya banyak kan gitu ya, banyak gitu ya. Seperti ini. Madu saja. Minum madu kan gitu. Iya. Tapi memang iya pernah itu kalau nggak salah di tahun 1982 gitu, di Kuwait ya, pernah ada muktamar itu ya, muktamar dokter muslim ya sedunia tuh, di Kuwait ketika itu tahun 82. Itu salah satunya ada yang apa mengangkat apa namanya membicarakan tentang madu. Ternyata madu itu memang ada punya apa namanya enzim yang di dalam kandungannya itu yang bisa mematikan mikroba gitu. Jadi memang ilmu kedokteran juga sudah mengakui gitu ya. Hasilnya terbukti. Al-Qur'an kan 14 abad yang lalu ya udah bilang di dalam surah An-Nahl itu ayat 69, fihi syifa'un linnas saja. Jadi di dalam madu itu ada obat untuk manusia gitu. Karena memang kandungannya itu tadi kan luar biasa. Udah nggak diragukan lagi saja. Sebetulnya nggak diragukan. Jadi kalau gini, misalkan sekarang ada orang yang meragukan, madu kan cuma untuk apa misalkan ya mencegah atau hanya untuk memberikan imun dan sebagainya, dan bisa jadi masing-masing orang berbeda dan itu. Tapi pernah nih ada cerita ya gitu dalam satu riwayat hadis ya. Di sini ada, saya bacain, kagak apa sih hadisnya. Ini jarang dibaca ini. Jadi di sini ada satu ya kitab ya, Kitabul Amrad ya. Kitabul Amrad wal Kafarat wat Tibbi war Ruqyat ya gitu. Syekh Al-Imam Al-Hafidh Al-Qudwah ya. Nah, ini disebut apa di sini Abi Abdullah Muhammad bin Abdul Wahid ya. Dia Uddin Al-Maqdisi. Salah satunya menyebutkan madzukira fil asal. Jadi apa yang disebutkan dalam madu itu. Ini disebutkan dalam surah An-Nahl tadi itu 69, fihi syifa'un linnas ya, di dalamnya itu ada apa obat itu buat manusia gitu. Nah, ini ada riwayat hadis ya. Pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu dia berkata, inna akhi istatlaqa batnuhu. Dia ngadu ke Nabi, sesungguhnya saudaraku itu sakit perut. Iya. Istatlaqa batnuhu, ada yang menyebutkan mules lah gitu. Sakit. Jadi sakitnya udah mules melilit tuh, enggak enak gitu. Faqala Rasulullah ya. Lalu Rasulullah bersabda, iskihi asalan. Minumin madu. Gitu kata Nabi. Minumin madu tuh. Lalu kembali nih dia si laki-laki tadi ke saudaranya, fasaqahu. Kasih minum madu. Summa jaa, datang lagi kemudian balik lagi tuh. Faqala inni saqaituhu falam yazidhu illa istitlaqan. Illa istitlaqan itu. Jadi kata laki-laki tadi,
sesungguhnya aku telah meminumkan madu kepadanya, tapi apa? Tidak bertambah kepadanya kecuali sakitnya. Tambah sakit kan gitu. Jadi ketika ngadu sama Nabi, katanya saudaranya mules, suruh minumin madu, kasih minum madu, mules. Faqala Rasulullah SAW, Nabi bersabda lagi, iskihi asalan, minumin madu. Sama masih jawabannya gitu. Jadi pas datang kedua kalinya ngadu masih mules, bahkan tambah mules ya, sakit. Iskihi asalan, suruh kasih minum madu lagi. Faqala lahu thalatha marrat, sampai 3 kali. 3 kali balik tuh. Nah, 3 kali balik sama bilangnya apa? Jadi ini saqaituhu falam yazidhu illa istitlaqan. Jadi nggak bertambah kepadanya kecuali apa? Tambah mules kan gitu. Lalu tsumma ar-rabi'ah, datang yang keempat kalinya, faqala iski asalan, tetap suruh minumin madu. Lalu dia jawab, faqala qad saqaituhu falam yazidhu illa istitlaqan, sama juga. Dia udah dikasih minum madu tapi masih mules juga. Lalu apa kata Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqallahu wa kadzdzaba batnu akhika. Gitu. Shadaqallahu wa kadzdzaba batnu akhika. Maha benar Allah. Tapi apa? Wa kadzdzaba batnu akhika. Perut saudaramu itu yang apa? Dusta. Ya. Jadi wa kadzdzaba batnu akhika. Ini perutnya yang bermasalah, bukan madunya, kan gitu ya. Itu. Akhirnya apa? Fasaqoh, yang keempat kalinya suruh minumin lagi sama Nabi, lalu apa? Fabari'a, akhirnya sembuh juga. Tuh. Jadi kalau misalkan nih, andai kata ada orang yang meragukan gitu ya, bicara madu, ragu dia sama kandungan madu, ya, kecuali madu palsu ya. Iya. Sekarang banyak itu. Banyak madu campuran. Kemarin di Tangerang ada pabrik madu, Masya Allah itu banyak banget. Ini palsu, nggak ada kandungan madunya sama sekali. Unsurnya bukan unsur madu. Jadi kalau misalkan sekarang ada yang meragukan tentang bagaimana hakikatnya itu madu, fihi syifa'un linnas. Di dalam madu itu ada apa? Obat. Itu obat. Itu maksudnya sekarang ya kita bagian daripada ikhtiar apa namanya? Zahir kita. Ya selain 3M itu ya kan pada minum apa? Suplemen, ya kan? Pada minum susu dan sebagainya. Ya ini jangan lupa. Iya, kalau ini kan disebut dalam Al-Qur'an, selain ini menjadi obat, ya ketika kita minum juga kita yakin ini bagian daripada apa? Ikhtiar zahir kita yang luar biasa, karena yang kita yakini apa yang ada di dalam Al-Qur'an gitu. Karena dalam hadis lain juga disebutkan alaikum bisyifa, ini kata Nabi. Ya, bagimu ya berobat dengan 2. Itu apa? Al-asalu wal Qur'an. Ya, ini dengan madu dan Al-Qur'an. Itu Quran itu apa? Obat yang ada dalam dadamu, dalam hatimu tuh, pakai Quran obatnya. Nah, tapi kalau asal madu untuk apa? Ya di badan kita semua. Jadi obat ini, fihi syifa'un linnas. Itu kalau tadi ada sahabat sampai berapa kali balik minumin madu, kayaknya belum sembuh-sembuh juga. Shadaqallahu, maha benar Allah. Masa ketika Allah sebutkan fihi syifa'un linnas itu jadi obat bagi manusia, lalu apakah itu bohong? Itu ayat Allah, ayat Quran loh. Gitu, makanya kata Nabi, shadaqallahu, maha benar Allah, wa kadzdzaba batnu akhika, yang bohong apanya? Perut saudaramu itu, perut yang bermasalah. Kan gitu. Tapi akhirnya pas keempat kalinya datang disuruh minumin, sembuh dengan izin Allah. Tapi ya ikhtiar itu banyak gitu. Ikhtiar kita dalam masa pandemi seperti sekarang ini kan, ya dengan menjaga jarak, pakai masker dan apa namanya mencuci tangan, ya ini juga bagian daripada ikhtiar zahir kita. Ya kalau suplemen yang lain kita minum, ilokan yang udah disebut sama Al-Quran kita kagak minum juga. Makanya ya Darus Said punya juga ini. Iya, ya madunya bukan di sini, madunya di sono, di Sumbawa, cuman ini kita kemas ya. Kita Darus punya Darus Said. Ya silakan yang mau berminat ya. Bagian dari ikhtiar juga. Bagian ikhtiar kita juga, mudah-mudahan. Jadi wasilah buat penyembuhan jamaah semua. Ya. Mudah-mudahan ya senantiasa Allah berikan kesehatan buat kita semuanya gitu, lewat ikhtiar kita. Bang Mulis,
Oke. Berapa pesan? 5 kilo. Siap, ntar. Iya. Tapi jangan sekaligus minum ya, Iya, dikit-dikit. dikit-dikit. Gitu, dikit-dikit. Insyaallah jawab. Mudah-mudahan. Mudahan sehat semuanya. Amin. Amin.